Tugas dari demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Bu Mira, apa kabar? Sudah lama saya tidak bersapa sama Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, Ibu, kita udah lama tidak berkomunikasi. Ibu apa kabar? Sehat? Sehat, Ibu. Gimana selama 2 bulan ini ikut guru penggerak? Sudah sampai mana materinya? Sekarang lagi di modul 1.3, Bu, tentang visi guru penggerak dan dengan menggunakan model kanvas Bagja dalam membuat prakarsa perubahan. Wah, hebat, Bu, sudah ke tahap visi guru penggerak. Bolehkah saya tahu apa visi Ibu ke depan? Dengan senang hati, Ibu, saya akan menjelaskan visi guru penggerak. Tapi sambil kita jalan ya, Bu. Nah, Ibu, sebelum kita merumuskan visi guru penggerak, maka kita menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif. Di mana, Ibu, inquiry apresiatif itu adalah didefinisikan sebagai penyuntik energi hal baik yang ada di sekolah, dan kita mencari cara bagaimana hal tersebut dapat mewujudkan perubahan yang lebih baik. Dan untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Apa itu Bagja, Bu Mira? Saya baru mendengar penerapan metode Bagja tersebut. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan apa itu Bagja. Bagja merupakan akronim yang tersusun dimulai dari huruf B, yaitu buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk dapat menentukan arah penelusuran dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran, yaitu memandu pengalaman positif baik dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dijadikan sebagai pembelajaran. Selanjutnya, G adalah gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Selanjutnya itu adalah huruf J, yaitu jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mencetak peserta didik yang inovatif dan kreatif. Adapun prakarsa perubahan saya adalah terwujudnya karakter inovatif dan kreatif melalui kegiatan P5 di sekolah. Dan berikut adalah tahapan Bagja apresiatif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan tahapan metode untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat tercipta pembelajaran inovatif dan kreatif untuk murid. Nah, tindakan yang saya lakukan adalah melakukan survei awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui model dan gaya pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk murid. Selanjutnya, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dan terakhir, saya mencari berbagai contoh praktik baik melalui media maya dan sosial yang telah diterapkan oleh rekan-rekan guru yang ada di Indonesia untuk dapat menciptakan pembelajaran inovatif dan kreatif untuk murid. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah teman rekan sejawat yang pernah menerapkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk murid? Dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif? Selanjutnya, situasi seperti apa yang harus saya ciptakan agar kegiatan pembelajaran yang saya hadirkan inovatif dan kreatif?
dan keterampilan apa yang sudah saya miliki sehingga dapat menunjang dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk murid. Tindakan yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat, mencari berbagai sumber kegiatan pembelajaran, melakukan survei awal kepada rekan kerja, murid, dan orang tua, dan terakhir adalah melakukan berkolaborasi dengan semua ekosistem sekolah untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Poin ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja dampak dan umpan balik yang dapat saya lakukan jika kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif ini dapat terwujud? Tindakannya adalah menuliskan kegiatan pembelajaran yang telah dicapai ke dalam jurnal dan merevisikannya. Yang kedua, membuat daftar kegiatan pengembangan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang ketiga, merancang alur kegiatan pembelajaran step by step terperinci. Poin keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif? Selanjutnya, apa inovasi pembelajaran yang akan dilakukan dan belum pernah dilakukan sebelumnya? Tindakan yang saya lakukan adalah melakukan pengembangan pembelajaran yang menciptakan kebermaknaan untuk murid. Yang kedua, memberikan kesempatan keadaan murid untuk berpendapat dalam memilih topik dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memahami dan menggali karakter, minat, dan bakat murid sehingga bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki murid. Yang keempat, menjadi guru yang dekat dengan murid agar murid merasa nyaman dan senang saat belajar. Yang kelima adalah mengajar dengan penuh semangat, sabar, dan ikhlas. Poin terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana pengembangan pembelajaran ini? Yang kedua, apa peran saya dalam proses mewujudkan rencana ini? Yang ketiga, pada materi apa saja kegiatan ini dapat diterapkan? Yang keempat, apa saja yang harus dilakukan agar kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat terwujud? Tindakan yang saya lakukan adalah kepala sekolah, murid, rekan sejawat, orang tua, dan tentunya saya sendiri yang ikut serta menyelesaikan atur eksekusi. Yang kedua, saya berperan sebagai penuntun pembelajaran yang mengarahkan kegiatan agar tetap pada jalannya. Yang ketiga, semua muatan pembelajaran melakukan pembiasan 5S. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah dan orang tua. Nah, itulah Ibu mengenai visi saya sebagai guru penggerak dalam pembelajaran. Luar biasa Bu Mira paparan yang Ibu sampaikan. Terima kasih ilmunya Ibu.